Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sinar Tuat dengan nomor NRP 501741058 dari kelas Analisis Data Digital Geofisika B. Pada kali ini saya akan mensimulasikan efek aliasing menggunakan Python pada dua sinyal yang berbeda. Namun sebelum kita masuk dalam codingannya, saya akan sedikit menjelaskan terkait aliasing ini tuh apa. Aliasing itu sebenarnya merupakan fenomena di mana sinyal di sampling itu terlalu atau jarang akan terlihat seperti sinyal dengan frekuensi yang berbeda dari aslinya. Jadi, sinyal aslinya itu salah terbaca, seolah frekuensinya itu lebih rendah dari yang sebenarnya. Di sini saya akan menggunakan dua gelombang sinus, yaitu 10 Hz dan juga 50 Hz dengan kondisi sampling yang berbeda. Jadi kita akan melihat apa yang terjadi ketika sampling rate itu lebih rendah, tepat atau bahkan jauh di atas dari Nyquist rate. Maka dari itu, simak video berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke Jupyter Notebook ya. Kalau masuk dalam Python, kita akan langsung saja untuk melakukan evaluasi atau mengsimulasikan si aliasing ini. Kita yang pertama perlu untuk menginput sinyal asli atau kontinu dulu, dimana kita menggunakan sinyal 10 Hz dan juga 50 Hz. Jadi yang pertama kita akan lakukan importing terlebih dahulu seperti ini. Di sini kita importing ada dua library, ada NumPy dan juga ada Matplotlib. Di mana NumPy ini bagus untuk atau digunakan untuk operasi numerik dan pembuatan array, sedangkan Matplotlib untuk memvisualisasikan atau memplotting dari si grafik itu sendiri. Kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, di sini sinyal 10 Hz kita akan mengidentifikasikan frek ini sebagai frekuensi yaitu 10, itu dimana mengartikan bahwa sinyal yang pertama ini adalah 10 Hz dengan time atau misalkan sinyal pertama itu kita arraykan dari 0 sampai 1 detik dengan step 0,0001 detik, dimana step tersebut akan mensimulasikan sinyal kontinu karena resolusinya yang sangat rapat. Kemudian juga kita memberikan persamaan signal, yaitu sin 2pi dikali frekuensi waktu dikali frekuensi dikali waktu, dimana ini merupakan persamaan standar digunakan untuk gelombang sinus. Kemudian kita akan melakukan seperti ini. Fungsi dari code ini itu untuk menunjukkan grafik dari si sinyal 10 Hz ini. Seperti di sini saya lihat kita akan membuat figur dengan ukuran lebar 10 dan tinggi 3 inci. Terus ada plot sinyal dengan sumbu X itu waktu dan sumbu Y itu amplitudo. Kemudian terdapat judul, label X dan Y, batas tampilan, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan buat yang 50 Hz. Sinyal 50 Hz. Karena kurang lebih sama, kita langsung aja copy paste seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Sudah sih terlihat hasilnya. Ini untuk sinyal kontinu 10 Hz dan ini untuk sinyal kontinu 50 Hz. Untuk berikutnya kita akan masuk ke case pertama bagian kedua. Oke, di bagian kedua ini kita akan masuk di case di bawah sampling rate itu ada di 20 Hz ya. Yang pertama kita akan buat seperti ini. Dari sini terdapat fs sama dengan 20 dan juga t_s sama dengan range 0,1,1 per fs, dimana di case pertama ini kita akan mensampling dengan 20 Hz dengan array waktu sampling t_s itu kita buat dengan satu step dibagi fs, yang artinya setiap 0,05 detik kita akan mengambil satu sampel, dimana ini jauh lebih jarang dibanding array kontinu yang sebelumnya kita buat. Kemudian kita akan buat seperti ini.
dapat lihat sini, eh, kita akan menghitung dua versi sinyal dari 10 Hz ini, yaitu sinyal underscore con itu untuk sinyal continue yang akan menjadi referensinya. Kemudian juga ada sinyal dis untuk sinyal discrete dengan hasil sampling titik-titik yang mengikuti t underscore s sebelumnya itu. Kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, di sini kita akan plot dua hal sekaligus, dari plt.plot ini akan memplot sinyal continue seperti biasa, dan untuk plt.stem ini untuk sinyal discrete-nya. Stem plot ini akan menampilkan titik-titik sampel dengan garis vertikal ke bawah yang khas untuk menggambarkan sinyal discrete-nya. Kemudian kita akan buat seperti ini. Nah, di sini kita akan memplot grafiknya dari mulai juga legenda-legenda lainnya yang menunjukkan dari hasil plottingan grafiknya untuk penjelasan grafik lebih jelas lagi. Kemudian kita akan buat yang untuk sinyal 50 Hz. Sama seperti sebelumnya, kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, kita coba run terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat hasilnya, titik-titik sampel itu sudah tidak lagi mencerminkan bentuk asli sinyal 50 Hz, karena titik-titiknya justru membentuk pola frekuensi yang jauh lebih rendah. Nah, ini yang disebut sebagai aliasing, atau sinyal aslinya itu menyamar jadi frekuensi lain. Oke, kita coba next ke case berikutnya, sampling rate di 10 Hz. Oke, yang berikutnya kita akan masuk ke case 2, yaitu sampling rate di 100 Hz. Jadi kita akan lakukan seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita naikkan dari 100 Hz ya. Dalam satu detik ada 1 titik sampel yang jauh lebih rapat dari sebelumnya. Nah, kita langsung aja sama seperti sebelumnya. Kita buat seperti ini. Nah, kemudian untuk 50 Hz nya buat seperti ini. Nah, di sini untuk sinyal 10 Hz sudah 5 kali lipat di atas Nyquist rate, dimana hasil titik-titik itu sampel mengikuti bentuk sinyal continue yang sangat baik, dimana warna stem itu kita lihat magenta supaya lebih kelihatan ya, lebih kontras. Dan juga untuk yang 50 Hz ini untuk fps 100 Hz itu sama persis dengan Nyquist rate-nya. Ini kondisi borderline secara teori itu sudah cukup, di prakteknya yang masih rawan ada gangguan. Dibanding case yang pertama tadi itu sudah jauh lebih sebagai sebelumnya, itu sudah jauh lebih baik dari bentuknya itu. Oke, selanjutnya kita akan coba ke case yang terakhir. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian terakhir, dimana kita akan menggunakan sampling rate di 40 Hz. Langsung saja sama seperti sebelumnya, langsung saja seperti ini. Hanya perbedaan di fs nya yaitu di 40 Hz ya. Langsung aja. Oke, kita sini untuk sinyal 10 Hz nya
pada FS itu dia tuh 2 kali dari Nyquist rate, jadi dia aman dan tidak ada aliasing. Dan untuk yang sinyal 50 Hz, dapat lihat dia masih di bawah Nyquist rate yang 100 Hz, jadi aliasingnya itu tetap terjadi ya. Mungkin untuk simulasinya berhasil kita jalankan dari ketiga case yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, saya akan pindah ke presentasi untuk membahas lebih detail yang sebenarnya terjadi di masing-masing case ini. Oke, sekarang kita sudah ada di presentasinya. Di sini saya akan lebih menjelaskan terkait aliasi, simulasi, dan juga analisis yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Kita lihat di case pertama ini, kita memakai sampling rate di 20 Hz. Dan kalau kita lihat di sinyal 10 Hz lebih dahulu ini, titik-titik sampelnya itu semua mendarat di nilai 0, yang berarti bukan error, tapi justru bukti nyata dari kondisi si borderline ini. Karena FS 20 Hz ini tepat dengan nilai Nyquist rate untuk sinyal 10 Hz. Sampelnya selalu jatuh di zero crossing gelombang. Jadi sinyal terrekonstruksi tapi rawan terdistorsi jika terdapat sedikit gangguan. Nah, sedangkan yang 50 Hz ini itu seharusnya menjadi 100 Hz, tetapi di sini hanya sampling rate hanya pakai 20 Hz. Jadi jauh banget di bawahnya. Hasilnya jadi titik-titik sampel tidak mencerminkan bentuk asli dari sinyal 50 Hz sama sekali. Kalau dihubungkan titik-titiknya, polanya justru kelihatan seperti frekuensi yang jauh lebih rendah. Nah, ini disebut sebagai aliasing, di mana sinyal 50 Hz itu menyamar jadi sinyal 10 Hz karena sampling rate yang terlalu rendah. Selanjutnya case di sampling rate ke 100 Hz. Langsung terlihat perbedaannya, di mana sinyal 10 Hz ini direkam dengan sangat baik, di mana titik sampelnya itu mengikuti bentuk dari gelombang kontinu yang ada dari hasil sinyal kontinu yang sebenarnya ya, dimana dari sampling rate 100 Hz itu 5 kali lipat di atas Nyquist rate yang hanya 20 Hz. Jadi tidak terlihat adanya aliasing di sini. Kemudian di sinyal 50 Hz di FS 100 Hz itu tepat sama dengan Nyquist rate-nya, di mana kondisi borderline ini itu sisinya yang berbeda. Tapi secara teori ini sudah cukup untuk merekonstruksi sinyal, dan plotnya itu memang sudah jauh lebih baik dibanding case yang sebelumnya tadi. Dan terakhir di case ketiga ini yang paling berbeda untuk masing-masing sinyal. Dilihat dari yang sampling rate 40 Hz untuk sinyal 10 Hz itu terlihat aman karena Nyquist rate itu di 20 Hz dan kita sampling di 40 Hz itu, jadi terdapat 2 kali Nyquist rate. Di mana titik sampelnya itu mengikuti bentuk gelombang dengan baik. Dan juga untuk sinyal 50 Hz nya ini kondisinya cukup berbalik karena Nyquist rate sinyal itu 50 Hz itu, sedangkan kita cuma pakai 40 Hz, jadi masih di bawah. Jadi aliasing di sini itu tetap bisa tetap terjadi sama seperti yang case pertama. Frekuensi semu yang muncul juga sama, yaitu di 10 Hz. Dan juga bisa kita ambil dari ketiga case ini, satu sampling rate yang sama itu bisa aman untuk satu sinyal, tapi berbahaya untuk sinyal lainnya. Semua tergantung dengan frekuensi sinyal yang ingin direkam. Maka dari itu, dalam pengolahan data geofisika, kita harus selalu menyesuaikan sampling rata dengan frekuensi tertinggi sinyal yang kita targetkan, bukan asal pilih. Maka dari itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dan terima kasih.